Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Lukas 5 ayat 10, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saudara yang terkasih, seorang yang berkomitmen untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati, lebih dari apapun juga, adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sebab ada tertulis Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu adalah tanda orang yang dewasa rohani, sebab kedewasaan rohani tidak pernah berhenti pada kepentingan diri sendiri, melainkan mau memikul sebuah tanggung jawab. Orang yang dewasa rohani adalah tanda dia memiliki iman yang hidup, iman yang disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, orang yang dewasa rohani tidak lagi hanya minta dilayani, tapi sudah melangkah untuk memberi diri melayani orang lain. Tidak lagi hanya berfokus pada berkat atau meminta berkat, tapi punya kerinduan untuk dapat menjadi berkat. Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus, ketika mendengar panggilan Tuhan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia, mereka terus menghela perahu-perahunya ke darat, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Kristus. Markus 5 ayat 11. Begitu pula Paulus yang mengalami titik balik dalam hidupnya setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sejak saat itu, fokus hidup Paulus tidak lagi berpusat pada kepentingan diri sendiri, tapi memberi seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan dengan sebuah tekad, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Saudaraku, orang yang dewasa rohani tidak akan punya banyak alasan dan dalih ketika mendengar panggilan Tuhan, tetapi dia pasti akan segera merespon panggilan Tuhan ini dengan sepenuh hati. Melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan bukan berarti harus meninggalkan pekerjaan atau profesi Anda saat ini, berada di gedung gereja selama 24 jam atau harus menjadi full timer. Yang terutama adalah apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat yang ke-23. Itulah esensi dari sebuah pelayanan yang sesungguhnya. Karena itu ingatlah saudara, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Tunggu apa lagi? Tuhan segera datang dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Saat ini jangan lagi beralasan atau berdalih untuk tidak mau melayani Tuhan. Bertumbuhlah dan jadilah berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Firman Allah tegas dan jelas kepada kami. Hari ini Tuhan yang memberi jaminan kepada setiap kami supaya jangan takut. Tantangan, ujian dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi umat-Mu hari-hari ini memang tidak mudah. Tapi karena kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberi kesanggupan, kemampuan, penyertaan yang sempurna juga kami alami. Karena kami tahu bahwa kalau Allah di pihak kami, siapa lawan kami?
Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mengalami perkenanan Tuhan, dan kami harus merespon itu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Di dunia kerja kami, di dalam hal apapun yang kami lakukan sampai saat ini, kami tahu kami bekerja untuk Tuhan, dan kami bekerja jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah panggil dan pilih kami untuk melayani-Mu seumur hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.